Di sebuah puskesmas dalam 1 bulan tercatat 1.000 orang melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah itu, 300 orang terdiagnosis hipertensi. Di antara pasien hipertensi tersebut, terdapat 60 orang mengalami komplikasi berat seperti stroke. Seorang mahasiswa keperawatan bertanya, apakah 60 orang yang mengalami komplikasi itu berarti 6% dari seluruh pasien puskesmas? Atau justru dihitung 20% dari pasien hipertensi saja? Pertanyaan itu memicu diskusi tentang bagaimana cara yang benar untuk membaca data epidemiologi. Pertama, mari kita hitung proporsi pasien hipertensi terhadap seluruh pasien puskesmas. Proporsi sama dengan X pembilang dibagi Y penyebut, di mana X pembilang adalah bagian dari Y penyebut, dikali K konstanta. 300 per 1000 sama dengan 0,3 sama dengan 30%. Artinya 30% dari seluruh pasien yang datang ke puskesmas mengalami hipertensi. Ini disebut proporsi, karena pembilang yaitu pasien hipertensi merupakan bagian dari penyebut, yaitu semua pasien. Nah sekarang mari kita lihat proporsi komplikasi di antara pasien hipertensi. Proporsi sama dengan X pembilang dibagi Y penyebut, di mana X pembilang adalah bagian dari Y penyebut, dikali K konstanta. 60 per 300 sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Artinya 20% pasien hipertensi mengalami komplikasi berat. Dalam kasus ini, karena yang dihitung adalah komplikasi, bagian dari kelompok tertentu yang mengalami kondisi spesifik. Sekarang kita hitung rasio antara pasien hipertensi dengan komplikasi dan tanpa komplikasi. Rasio sama dengan 60 banding 240 sama dengan 1 banding 4. Rasio digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda, bukan bagian dari keseluruhan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang laju kejadian, rate. Sekarang kita hitung rate. Rate merupakan ukuran kejadian suatu peristiwa, suatu penyakit dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, atau digunakan untuk menggambarkan kecepatan atau frekuensi terjadinya suatu penyakit dalam populasi berisiko selama waktu tertentu. Ciri khas rate adalah selalu melibatkan unsur waktu dan populasi yang berisiko. Rate secara umum dapat ditulis dalam rumus berikut ini. Rate sama dengan jumlah kejadian dalam periode waktu tertentu dibagi total populasi berisiko dalam periode waktu yang sama, dikali faktor pengali. Karena pada kasus hipertensi ini tidak disebutkan jumlah penduduk wilayah kerja puskesmas, maka data 1.000 orang yang diperiksa tidak cukup untuk menghitung rate secara epidemiologis, karena bukan seluruh populasi berisiko, atau hanya yang datang ke puskesmas saja. Namun kita asumsikan bahwa total penduduk wilayah kerja puskesmas, misal 10.000 orang, dan 300 kasus hipertensi adalah kasus baru dalam 1 tahun. Maka incidence rate atau laju kejadian baru hipertensi dihitung. Rate sama dengan 300 dibagi 10.000 penduduk, dikali 1.000 sama dengan 30 kasus per 1.000 penduduk per tahun. Artinya dalam 1 tahun, terdapat 30 kasus baru hipertensi per 1.000 penduduk di wilayah kerja puskesmas. Dalam penyelidikan epidemiologi, rate digunakan untuk mengukur kecepatan atau frekuensi kejadian suatu peristiwa dalam populasi. Jadi angka yang benar tergantung pada kelompok data yang dibandingkan. Jika ingin tahu proporsi komplikasi di antara pasien hipertensi, maka 20% adalah jawabannya. Tetapi jika ingin tahu laju kejadian di masyarakat, kita gunakan rate. Terdapat 30 kasus baru hipertensi per. Melalui contoh hipertensi ini, kita bisa melihat bagaimana proporsi, rasio, dan rate membantu kita menafsirkan data kesehatan dengan lebih tepat. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar epidemiologi.